duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami hari ini, waktu ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami sadar Tuhan akan kelemahan kami. Oleh sebab itu kami berdoa minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, thank you buat kehormatan ini. Selalu senang bisa berbagi di tempat ini. Soalnya agak telat, bukan agak telat banget sebenarnya. Karena anakku kemarin ulang tahun malah sakit. Gue pikir kalau udah umur 12, jarang lah ya anak. Kalau masih kecil sering banget ya, atau yang punya anak pasti tahu. Kalau lagi kecil selalu gitu, kalau ulang tahun ada aja kenapa dia. Ya. Saya pikir udah 12 oke lah ya, udah masuk remaja, ya tetap aja demam. Gue bilang kayak bocil. 12 tuh udah SMP, harusnya udah lebih solid, tapi ya that's life. Ya namanya juga hidup, ada-ada aja kan gitu ya. Makanya bersyukur bisa ada di sini tepat waktu. Ya tadi ada aja pokoknya jalanan aneh-aneh aja lah hari Sabtu. Saya pikir ada yang kenapa. Sebenarnya jalan kok tumben banget ramenya kayak gini gitu kan. Dan senang banget bisa dapat kesempatan ini dan dapat satu tema yang apa ya, menurutku sentral, karena terlalu banyak orang Kristen yang masih nggak mau pelayanan. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya, dan most of, aku nggak sebut them karena it's us. Nggak ada us versus them. Itu kita semua. Ya, most of us punya pengalaman yang buruk bergereja, apalagi di pelayanan. Most of us. Ya kalau ada orang bilang kalau kita kumpulin orang-orang kepahitan sama gereja, kita bisa bikin mega church. Karena jumlahnya banyak. Ya. Dan makanya kalau dengar khotbah-khotbah kayak gini, mungkin ada rasa tadi, lu nggak tahu apa yang gue alamin, lu jangan paksa-paksa gue pelayanan, gue udah tahu busuk-busuknya, ada kesana. Saya ngerti, saya juga pernah, saya juga tahu, saya juga pernah ngalamin itu, dan bukan pernah lagi, sering. Saya anak pendeta, ya tumbuh besar di gereja, dan jadinya nggak asing yang kayak gini, aku lihat sendiri dan rasain sendiri apa artinya. Ya kita bantuin orang, kita angkat orang, kita perlengkapin orang, tapi dia entah gimana nusuk kita dari belakang gitu. Ya pengalaman Judas diyudasin. Saya bilang pengalaman diyudasin itu udah sering banget kita alami gitu. Jadi tapi ini yang menarik, kenapa? Karena ya kayak lagu tadi kita berlutut gitu ya, lagu tadi mengingatkan kita our God punya hati yang melayani. That's just insane. Ya, dia punya hati yang melayani. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, itu yang dia lakukan. Dan artinya ketika kita melayani, we become near to the heart of God. Dan makanya hari ini, dengan segala pengalaman kita ya, aku berdoa biar kita buka hati kita untuk sekali lagi mendengarkan khotbah tentang melayani. Seperti Yesus, serve like Jesus. Karena Yesus melayani. Oke. Kita mulai di Galatia 5 ayat 13, nanti ditutup dengan sama. Galatia 5 ayat 13, karena ini tugas saya untuk membagikan tema ini, serve one another, layanilah seorang akan yang lain. Dalam kasih atau oleh kasih, because of love. Ayat ini akan saya pakai sebagai alfa sama omega, depannya sama ujungnya. Ya. Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, artinya ya hidup lo suka-suka lo sebenarnya. Harusnya nggak ada toxic itu artinya apa sih, ketika ada tekanan atau ada paksaan atau ada begitu ngerti ya? Kita dipanggil sebagai orang merdeka, artinya kita bisa ngapain aja sebenarnya, kita punya hak untuk pakai hidup kita untuk apa aja, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah ini interesting, karena banyak orang gue walaupun gue nggak pelayanan, hidup gue lurus kok, nah, gitu. Ya, tapi gini, kita mesti pahamin dulu. Arti dosa yang paling sentral itu meleset. Bukan jahat, bukan kejam, bukan sadis, bukan bahkan buruk, tapi meleset. Ya, kalau kita diciptain buat Tuhan, tapi kita hidup buat diri kita sendiri, meleset nggak? Meleset, walaupun nggak jahatin siapa-siapa. Ya, nah itu arti dosa. Kalau kita diciptain buat Tuhan, kita hidup buat diri sendiri,
Mainly kita nggak mau pelayanan. Karena pelayanan artinya nggak hidup buat diri sendiri. Lawannya adalah hidup buat diri sendiri. Kita hidup dalam dosa. Dan itu yang nyebelin. Ya, makanya kekristenan nggak bisa dirangkum jadi ya penting jangan jahatin orang lah. Itu bukan agama kita. Mungkin agama yang lain iya mungkin, tapi ya kita bukan. It's not about orang jahat belajar jadi baik. Ini tentang orang-orang yang mati tadinya dalam dosa. Yang tadinya hidup buat dirinya sendiri. Dibangkitkan bersama dengan Kristus dan hidup seperti Kristus hidup bagi Bapa. Ya. Tentang orang mati dibangkitkan, bukan tentang orang jahat jadi baik, bukan. Jadi jangan salah sangka. Ya. Tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan apa? Ini dia lawannya hidup dalam dosa, yaitu apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, karena kasih. Ya makanya apa? Nggak bisa terpisah dari sungguh-sungguh memahami, menerima, dan mengalami kasihnya Tuhan. Itu gunanya teologi. Itu gunanya kita tahu dan bukan cuma tahu tapi juga ngalamin Tuhan. Ya. Aku seumur hidup warisannya Pentakosta. Gereja di gereja karismatik. Dari zaman dulu di Lipo Karawaci di push doktrin reform karena sekolahnya. Dian Harapan, Pelita Harapan, ya, sekelilingnya reform semua. Nggak pernah menyangka. Ya 20 tahun kemudian dari kuliah di 2023 saya masuk di sekolah Alkitab Reform. This is weird. Right? Muter. Ya. Dan ini yang apa ya? Yang saya sadari bahwa Papa selalu bilang, karena gini, tumbuh besar di warisan Pentakosta. Papa juga bukan cuman belajar, almarhum bukan cuman dosen sejarah GBI, ya dosen doktrin Pentakosta, dosen etika Kristen, tapi dia itu sejarah GBI. Dia itu bagian dari sejarahnya. Right? Dan dia dosen di sana di Petamburan 41 tahun. Ya, untuk saya nggak kuliah di situ, itu sebuah pengkhianatan sebenarnya. Tapi ini yang menarik, aku dari bertobat 2008 aku lebih condong ke reform. Saya belajar sendiri soalnya. Ya walaupun nggak suka sama tokohnya, right? Yang identik, padahal reform tuh banyak gitu loh. Nggak cuma dia doang, oke? Saya sebut dia ya, Anda tahulah siapa dia, ya kan? Identiknya pasti dia, padahal nggak, masih banyak yang lain gitu. Ya, tapi saya senang teologinya khususnya. Dan akhirnya saya belajar sendiri. Terus orang selalu nanya sama papa saya, ini gimana anaknya kok jadi reform? Papanya Pentakosta, kata papa emang kenapa? Ya, itu yang keren kata-kata dia. Semua orang heboh, dia santai-santai aja. Dia bilang emang kenapa? Selama bukan Mormon sama gereja setan, sama saksi Yehova aman lah kata dia gitu. Ya kan? Dia, teologi kan spektrum dia bilang. Dan ini saya akhirnya, itu mungkin depan orang dia ngomong gitu, tapi kan ketika lagi berdua saya tanya, is it okay? Saya belajar, enggak apa-apa. Tapi pesan papa cuma satu, ya jangan cuma mempelajari Tuhan. Kamu harus merindukan untuk mengalami Tuhan. Jangan sampai nggak ngalamin Tuhan, kata dia. Ya kan, karena kan selalu identiknya begitu. Yang satu mempelajari Tuhan, ini mesti dipakai. Yang satunya baper, ngalamin Tuhan. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak lo mempelajari Tuhan, tahu semuanya tentang dia, tapi juga mengalami dia sehingga holistik, keseluruhan. Dan gitu. Itu yang kita rindukan sebenarnya harusnya. Ya, jadi jangan abaikan salah satunya. Udahlah Tuhan nggak dibatasin pakai ini, terus nggak usah pakai ini gitu. Ingat salah satu perintahnya untuk mengasihi dia dengan segenap akal budi juga dipakai, nggak cuma hati, jiwa, tubuh, ini juga. Ya tapi jangan cuma ini doang, ini juga mesti dipakai, kan gitu. Jadi nggak usah pilih sebenarnya. Ya. Dan yang menarik kenapa? Karena kita akan belajar hari ini tentang isi hatinya Tuhan. Ya, kita harus mengalami dan mempelajari, tahu persis kasihnya, menerima dan juga ngalamin dan diubahkan. Karena hanya dengan demikian kita nggak hidup dalam dosa, nggak hidup buat diri sendiri. Kalau nggak, kita nggak akan punya dorongan untuk hidup buat orang lain. Ngapain? Ya kan? Buat apa? Urusan dia lah. Bukan urusan gua, kan gitu. Itu kan kita. G, P. Emang gua pikirin. Ya kan? Tapi masalahnya apa? Kita udah menerima agape. Unconditional love.
Orang yang nerima agape nggak bisa terus EGP. Nggak bisa, mustahil. Bener deh. Mustahil. Coba push, coba paksain dirimu untuk tetap cuek. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan nggak cuek. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Tuhan hadir. Tuhan nggak pernah tinggalin. Ya. Kalau kita makin mendekat sama dia, near to the heart of God, sangat sulit. Bukan sangat sulit lagi, bahkan sampai di level mustahil untuk mengabaikan hatinya. Pasti ada, aduh, sebenarnya sih males gitu, nolongin cuman, aneh nggak tenang aku loh. Kan gitu, ada gitunya. Nggak ada yang push, nggak ada ton, cuma ada hatinya Tuhan di sini. Yang nggak mungkin cuek. Ada ungkapan yang bagus banget dari salah seorang yang selamat dari camp konsentrasi Nazi zaman dulu. Perempuan, dan nulis quotes bagus banget. Lawannya cinta itu bukan benci. Lawannya iman itu bukan ajaran sesat. Ya. Lawannya kehidupan itu bukan kematian. Lawannya itu indifference. Cuek. Cuek tuh bikin orang tuh udah mati walaupun dia belum meninggal katanya. Gila bener. Bener. Lu udah mati, tapi belum meninggal, belum. Cuma lu udah mati. Wah, berarti gak boleh EGP dong. Ya, menurut Ngana. Makanya bukan pilihan, tapi ini makanya aku datang untuk menawarkan, karena pada akhirnya kan pilihan di tangan kita. Kita orang merdeka, right? Harusnya gak ada tekanan sama sekali dari yang mana. Gak ada dorong, gak ada ancaman dari neraka, dan gak ada sogokan, iming-iming dari sorga. Gak ada. Pure dari sini. Karena near to the heart of God. Ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28, kita mulai di satu bagian yang mencengangkan. Nanti ada bagian yang lebih mencengangkan lagi, karena yang ini teorinya, ini teologinya, yang nanti praktek ya. yang tiap Sabtu di sini dilakukan, right? Di sini doang, saya nggak ketemu lagi di tempat lain. Caci kaki saya dicuci dan saya mesti cuci kaki orang lain, right? Cuma di sini doang. Atau di retret biasanya umumnya. Ya. Matius 20 26 sampai 28. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, everyone. Every single one of us want to be great. Nggak ada yang mau jadi biasa-biasa. Semua pengen dikenang, kalaupun minimal di notice. Semua kita. Itu natural, itu ada di sini. Ya, everyone wants to be great. Dan kata Yesus, kalau mau jadi besar, serve. Berlawanan sama dunia ini. Dunia ini mah gimana caranya biar bisa gue jadi bos kan gitu. Bos kan ini bekas orang susah, makanya bos, BOS, right? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau jadi orang susah. Gak ada, pengen dilayanin. Itu daging tuh begitu memang. Ya. Tapi kata Yesus, katanya lu mau jadi besar, ayo. Gitu. Ya, the way up is down. Interesting. Kekristenan tuh benar-benar, aduh. Ya, nggak berlawanan sama dunia ini. Kalau bisa dibilang berlawanan. Ya kan? Ntar lagi tahun politik, udah kelihatan kan? Kita mesti pilih yang mana? Cari yang nggak paling ambis. Cari yang paling, yang ambisinya udah habis karena kalah terus. Ya, benar. Cari yang itu, atau yang belum, yang banyak ide. Ya, pokoknya cari yang nggak paling ambisius lah. Yang caranya udah, kalau terpilih ya puji Tuhan, kalau nggak ya udah. Cari yang itu. Nggak punya agenda, benar? Ya. Bebas, pilih yang mana aja. Tapi cari yang begitu, cari yang benar-benar emang pengen melayani, nggak ada tujuan lain lagi di hidupnya. Buat apa lagi? Udah berkuasa, udah pernah ngerasain, udah kaya, udah gini, udah gitu. Nggak gila-gila pengen dihormatin gara-gara gagal maning. Ngerti ya Rason? Gitu. 27, barang siapa ingin jadi terkemuka, jadi yang paling di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Berlawanan banget sama dunia ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, sama seperti aku, kata Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan ini bentuk pelayanan Yesus yang paling mengubahkan hidup. Yang paling mind blowing, paling heartwarming, paling life changing. Apa itu?
memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya ada lagu itu kan. Saya taunya dulu lagu itu cuman depannya doang karena nggak pernah tahu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Saya taunya lagu itu begitu doang. Nggak taunya ada bagian lainnya. Saya nggak tahu. Ya lagi main drum pagi-pagi ngiringin si papa khotbah. Tiba-tiba dulu kita nyanyikan bait 2. Ada emang. Main drum kan nggak kemana-mana kan. Orang kan main di mana bro? Ya di sinilah, di mana lagi kan gitu. Salah kalau menanya kunci sama main keyboard atau sama main bass. Nanya main drum, kagak ada. Kita mah di sini aja, mau kemana lagi kan gitu. Ya, semuanya bingung. Dia doang yang tahu bait 2-nya. Sama yang seumuran dia. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. For the first time in my life, baru dengar bagian itu. Dari lahir Kristen gak pernah dengar bagian itu. Habis kebaktian saya samperin lah. Kepo dong. Oke, Tuhan mengasihi, aku paham. Dari kecil diajarin. Tapi Tuhan melayani, aku gak ngerti. Kata Papa ya sama. Dia melayani kita dengan cara sama dia mengasihi kita. Because to love is to serve. To serve means to love. Dia mati buat kita di kayu salib, itu dibentuk dia melayani. Makanya kita melayani Kak. Karena dia lebih dulu melayani kita. Seluruh hidupnya ayah saya embodiment dari statement itu. Dia habisin hidupnya, bukan buat dirinya sendiri. Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus yang dia khotbahin, yang dia pelajari, yang dia ikuti sungguh-sungguh. Ya. Dan ini kata-kata dia, aku kutip dia. Dia ngomong gini, dalam pelayanan pokoknya dia bilang anything could happen. Tapi lu gak usah ngeliat orang katanya. Kalau ngeliat orang pasti kecewa, lu ngeliat Tuhan aja. Terus dia bilang gini berkaitan dengan pelayanan. Dia bilang gini, yang tidak rela memberikan nyawanya dalam pelayanan akan mengorbankan nyawa sesamanya atas nama pelayanan. Dia ngomong gini dalam konteks seperti ini. Kata-katanya gak seperti ini. Ini yang saya tangkap, dia ngomong gini. Kalau gembala gak rela berkorban buat dombanya, dia akan ngorbanin dombanya. Dan saya tahu from the get-go ketika aku masuk di pelayanan, it's not about me. It's never even about us. It's all about Jesus and He is for us. Dan apa yang dia lakukan mestinya itu yang kita lakukan. Dengan demikian kita baru melayani. Kalau enggak, bukan. Ya bukanlah pelayanan kalau kita lakukan buat kita. Pelayanan pasti dilakukan buat orang lain. Minimal buat pribadi yang lain. Ya, seperti siapa? Seperti Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang yang semua teriak apa? Salibkan dia. Wow. Nggak ada yang pro Yesus. Salibkan dia, teriak semua. Ya kan? Kita ke Yohanes 13. Nah ini saya bilang, yang itu kan teorinya. Nah ini prakteknya nih. Nah ini lebih insane lagi kalau direnungin. Yohanes 13 ayat 1 sampai 8, terus mental ke 12 sampai 17. Kenapa saya mulai ayat 1? Karena saya mau lihat di bagian ayat 2 nih, karena ini yang terjadi. Ini yang disebut hidup dalam dosa. Anda hidup buat dirimu sendiri. Ya, Yohanes 13 mulai ayat 1 sampai 8 terus 12 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, to die. You know exactly. It's about time. Ya, entar lagi gue akan diserahkan, difitnah, disiksa, dibunuh. Ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, selalu mengasihi murid-muridnya termasuk si pengkhianat. Nah ini salah satu teologi yang saya masih sulit mendalaminya, tapi ayah saya nampaknya udah sampai sana. Gimana caranya? Lu udah tahu nih orang bakal hianatin lu, tapi lu pilih masuk di pelayanan. Lu percayain pelayanan, uang pelayanan. Lu udah tahu dia bakal nyolong, dia bakal
hianatin lo, bikin lo dibunuh. Dan lo tetap mengasihi dia. Saudara, kita kalau udah tahu ada satu aja nih di tim pelayanan kita yang ngomongin kita di belakang, pasti setiap ada dia muka kita fales kan. Nggak bisa dibohongin dong. Nggak dong tiba-tiba kayak, dia, kan gitu. Dalam hati, nggak kelihatan, tapi kan beda. Aliran mukanya aja, alurnya langsung lain pasti kalau ada, pasti beda deh. Tapi nampaknya Yesus enggak, karena ayatnya bilang apa? Sama seperti ia senantiasa, selalu mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ini ayat ini. Sampai pada kesudahannya artinya sampai dia, bukan sampai dia mati, karena dia bangkit, dia hidup selamanya. Kesudahannya sampai kita mati. Ini berarti apa? Yesus mengasihi Yudas sampai dia bunuh diri. Yesus tetap mengasihi Yudas. Pengkhianatan Yudas nggak mengubah cintanya Yesus. Terlihat dari apa? Pengkhianatan Petrus nggak mengubah cintanya Yesus. Sayang aja Yudas bunuh diri. Kalau dia nggak bunuh diri pasti dicariin. Karena Petrus dicariin. Orang pertama yang Yesus cari ketika dia bangkit dari kematian itu Simon. Yang udah balik lagi mancing karena udah ngerasa gagal. Gue udah gak layak disebut murid. Gue dihianatin dia. Gue bersumpah gak kenal dia. Gue nyangkal dia. I'm a failure. Samperin sama Yesus. Dimancing sampai salah tingkah kan gitu. Itu yang terjadi kan. Ada yang pernah salah tingkah sama Tuhan? Karena Tuhan nyamperin kita. Ya apa yang dia lakukan? Dia lagi mancing nih. Kan pasti buka jubah dong. Pakai cuma segini palingnya gak? Kayak di film-film The Chosen atau What Not. Pastilah. Lu berenang gak mungkin pakai jubah. That's just weird. Pasti atasnya lepas lah. Segini aja gitu. Tiba-tiba dari jauh dah. Ya kan? Perahu. Pantai sebelah sana. Lihat Yesus. Terus dia ngapain? Anda baca gak? Dia pakai jubahnya. Terus nyebur. Kan geblek. Kan aneh pasti. Ya berat dong pakai jubah nyebur. Cuman apa? Salah tingkah. Bingung. Aduh. Guru gue gak sopan banget. Nyebur. Gak jelas. Dimana juga. Ke samping dulu. Baru pakai jubah pas turun gitu. Pakai jubah terus nyebur. Salah tingkah. Ini kayak temenku salah tingkah. Right? Temenku tuh DJ. Narkoba dulunya. Main cewek. DJ. Digila-gilain cewek. Ya tiap malam ceweknya bisa ganti-ganti. Ya, tapi aku tuntun dia baca Alkitab pelan-pelan. Ya, kasih tahu mana yang mana. Terus udah. Ya, diajakin gereja nggak pernah mau. Mau cuma ngobrol-ngobrol doang, DM aja gitu. Suatu waktu saya lihat, main di sini nih, nggak terlalu jauh nih, klubnya dari rumah di Kemang ya kan, rumah kan Kalibata. Nggak terlalu jauh, samperin ah. Kaget ya, pas saya datang salah tingkah langsung. Bingung kan? Pastor, waduh, kacau, bingung kan? Minuman ditaruh di bawah semuanya, rokoknya dimatiin. Lagi main padahal, lagi gini-gini tuh, what, salah tingkah ya kan? Saudara, kalau Anda belum pernah salah tingkah, jangan-jangan Tuhan belum pernah samperin kan? Atau Anda nggak ngeh dia nyamperin kita? Pasti pernah lo salah tingkah. Karena cintanya segitu dahsyatnya sampai lo nggak nyangka. Ngapain lo kesini? Gue aja nganggap diri gue nggak layak ke situ. Ngapain lo kesini? Tapi ini coba lihat apa yang ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ini Last Supper. Ini makan malam terakhir bersama Yesus. Sebelum dia disalib. Dan sebelum Yudas bunuh diri. Oke, ini buat Yudas benar-benar Last Supper. Oke, habis itu he kill himself. Karena rasa bersalah. No one should kill themselves karena rasa bersalah. Makanya apa? Anak-anak Tuhan harus mendampingi siapapun yang lagi gagal. Dan yakinin dia, you're not a failure. Lu cuman buat gagal. Lu bukan sebuah kegagalan. You're just failing this one time. Get back up again. Coba lagi. Ya.
You're not a failure. Kata siapa you're a failure? Ya, bikin salah, gagal bukan berarti lu sebuah kegagalan. Jangan mau dibohongin sama iblis kan gitu. Cuman ya susah sepanjang hidup yang didengerin setan kan. Jadi dia pikir setan itu suara hatinya sendiri, belum tentu. Ya makanya temenin. Tugas kita kan gitu, tapi kan bukan urusan saya. Ya kan? Bukan urusan saya, hidup-hidup dia, pilihan dia. Salah sendiri dong. Gitu. Itu kita. G, P. Mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Bayangin ini orang murid. Pelayanan, dipercayakan pelayanan hebat, bahkan makan malam terakhir aja bareng. Bisa-bisa kerasukan setan. Gitu. Artinya apa? Nampaknya dia udah familiar sama setan. Karena gak mungkin tiba-tiba kerasukan setan gitu aja. Nampaknya suara ini sering dia denger. Itu yang bikin dia nyolong duit pelayanan kan. Itu yang bikin dia jual Yesus kan. Yang membisikkan apa? Rencana. Telah membisikkan artinya apa? Saat itu doang bisikin yang enggak. Udah dari dulu tinggal dikasih tau. Sekarang. Now. Let's go. Kan gitu. Yang udah lu pikirin, udah lu renungin, udah lu rencanain, lakukan sekarang. Ya, telah membisikkan kan telah kan past. Bukan cuma di situ dibisikin yang nggak kerasukan tiba-tiba. Itu dia udah familiar, dia udah buka celah, udah sangat familiar sama suara itu. Suara yang dia lebih dengerin daripada gurunya sendiri. Lalu gurunya selalu bilang, gurunya selalu khotbahin Injil, grace, penerimaan, pengampunan. Kok bisa-bisa dia bunuh diri? Karena apa? Nggak terlalu dengerin nampaknya. Atau nggak percaya bahwa masih ada pengampunan buat dia. Ya. Aku masukin quotes ini di tengah karena ini tengah pelayanan bisa terjadi seperti ini. Artinya pelayanan gak menyelamatkan kita tahu. Ya, tapi gak membuat kita juga jadi gak pelayanan. Kan orang kerap kali gitu, gak pelayanan karena udah tahu busuk-busuknya. Alah, ngemeng aja lu bau kan gitu ya. Udah malas, udah pernah gue masuk dalam-dalam, makanya udah jadi jemaat aja lah, cari gereja yang gede, right? Ya lu cuma bisa jadi jemaat-jemaat doang. Sorry, enggak against gereja gede, gak pernah against. Cuma gereja gede banyak kerap kali yang gue perhatiin jadi kuburan buat tentara-tentara Tuhan. Ya tadinya gereja kecil pelayanan, tadi dia megang, cuma udah capek, udahlah, basi lah kan gitu, busuk lah aslinya. Semua gereja sama aja, akhirnya dia masuk satu gereja yang menurut gue juga semua sebenarnya sama aja, cuman dia di peripheral, dia di samping, jadi nggak sampai ke dalam, makanya nggak sakit, karena nggak pernah terlalu dalam juga. Ya, pinggir-pinggir aja yang penting masuk surga kan gitu. Nah ini problemnya masalahnya. Coba kita baca lanjut ya. Aku kutip ini, kuasa yang nggak dipakai untuk melayani. Karena gini, semua kita diberi kuasa. Ya, khotbah Om Kris, intriguing banget dia bilang, kita mungkin mengagumi tokoh-tokoh perjanjian lama gitu. Nanti di sorga ketemu Musa, apa rasanya belah laut, gitu. Ada tuh lagi viral tuh, potongan khotbahnya beliau tuh. Beliau kalau ngomong emang ya gitulah, ya kan? Terguncang pasti iman lu. Bener. Ya, apa rasanya belah laut merah, kan gitu. Tiba-tiba lagi ngomong, Musa lagi jelasin, Eli lewat, Eli kan gitu. Gimana rasanya bunuh ratusan Nabi Baal kan gitu. Dengan tangan lu sendiri tuh, apa langsung otomatis kepotong semua kan gitu. Apa lu potong satu-satu, gendeng banget kan. Kalau ngebayangin, satu orang bunuh ratusan orang. Turunin apa? Hujan api dari langit. Apa rasanya? Ya, dan mau tahu? Mereka nggak akan ngejelasin, mereka justru akan bertanya. Kita justru pengen tahu apa rasanya Kristus di dalam lo. Jangan lama kan Roh Kudusnya di luar, makanya mesti masuk ke dalam. Kita Roh Kudusnya di dalam. Justru mereka yang pengen tahu rasanya. Apa rasanya Tuhan di dalam lo? Ih, gendeng banget. Ya, kita diberi kuasa, tapi gini kuasa nggak dipakai untuk melayani, pasti, cuman masalah waktu aja. Ini bahasa Inggrisnya sooner or later, cepat atau lambat pasti apa akan disalahgunakan untuk manipulasi. Coba kayak yang tadi, kalau kita nggak rela mengorbankan nyawa untuk melayani, kita akan mengorbankan nyawa orang lain atas nama pelayanan. Persis, kuasa juga gitu. Kita diberi kuasa, kalau nggak dipakai buat melayani, pasti disalahgunakan buat yang lain. Ya, ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ini dia prakteknya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, aka baskom. Right? Basi apaan? Makanan basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain. Dan terikat pada pinggangnya itu 12 orang, satu-satu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Itu pertanyaannya apa? Yang benar aja loh, itu maksudnya. Hah? Lu mau nyuci kakiku? Terus dia bilang apa? Jawab Yesus kepadanya apa? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Artinya apa? Udah diam aja. Ya, perhatiin, pelajari. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya apa? Pelajari sehingga bisa ngerti. Ya, banyak mujizat, banyak hal yang dia perbuat dalam hidup kita. Perhatikan, pelajari, one day lo akan ngerti. Kenapa? Diangkat lo dari kubangan dosa itu. Kenapa diangkat lo dari bawah tong sampah? Dan memandikan lo sampai bersih, terus mempercayakan lo pelayanan. Biar nanti one day lo ketika ngeliat orang-orang yang masih begajulan, lo inget lo yang lama, dan lo akan lakukan hal yang sama. Lo ambil mereka, angkat mereka, mandiin mereka, equip mereka sampai level tertentu, percayakan pelayanan. Sama kayak yang dia lakukan. Sekarang belum ngerti, lu bingung kok gila, parah Pak. Saudara, kenapa sih dia sekaget itu? Kenapa dia sekaget itu? Ya, ada apa? Ada gap. Ya kan, ada gap budaya. Kita nggak ngerti. Ya kalau cuci kaki yang kita lakukan sekarang, kakinya mau ada bersih-bersih. Ya. Dia dong habis mandi, masih pagi, ya belum kemana-mana kan, belum ke mall, belum kemana-mana, baru ke Mary aja. Ya. Paling kalau lupa ganti kaos kaki, paling gitu doang, ada aroma-aroma sedikit lah, tidak sedap, ya kan. Di luar dari itu nggak ada kakinya yang sekotor zaman itu. Kenapa tindakan itu mengagetkan sampai Petrus bilang kayak enggak, lu mau cuci kaki gue yang bener aja lu. Kenapa? Di zaman itu apa? Topografinya apa? Gurun. Kendaraannya apa? Kagak ada motor. Nggak ada. Semuanya apa? Bentuknya apa? Binatang paling. Yang narik kan binatang, kalau nggak orang. Sebawahnya tanah, nggak ada sepatu tertutup kayak gini. Bentuknya apa? Mending sendal, nggak cocok disebut sendal malah. Ya kan cuma ada bawahnya. Sama ada kaitan ke jempol. Udah deh, that's it. Gak ada penutup sini, gak ada penutup sono, gak ada. Kotornya kayak apa tuh jalan raya? Kotoran binatang, ya kan? Besar, kecil, bukan cuma binatang tapi kotorannya kan gitu. Air besar, air kecil, semua ada di situ. Diinjek-injek berhari seharian tiba-tiba nyampe di ruangan kotornya kayak apa kakinya. Mereka juga suruh cuci kaki juga males kali, ada nggak udah ntar aja dah. Ntar juga gue balik, gue juga keluar lagi ntar ribet gitu. Itu kerjaan paling menjijikan. Job desk paling nyebelin dari hamba yang paling hina di rumah itu. Ya, dan itu yang Yesus lakukan. Makanya dia bilang apa? Lu mau cuci kaki gua? Yang bener aja. Terus dia bilang apa? Ayat 8, kata Petrus kepadanya, Petrus masih tetap nggak terima ketika Yesus cuma bilang kayak gitu, udah ini naik diam, pelajari, ya kan? Lo akan ngerti nanti. Tapi nggak seneng, dia tetap nggak suka, makanya dilanjutin sama dia. Ya, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Bahasa gampangnya apa? Nggak ada. I will never let you do that. Dia bilang nggak ada. Apaan sih kan gitu. Ya, tapi Yesus ngomong lagi, Yesus ngotot. I have to do this, kayak siapa? Kayak Yohanes Pembaptis ketika disuruh baptis Yesus. Perdebatannya kayak apa? Ada juga gue yang mesti lu baptis. Enggak, lu mesti baptis gue biar menggenapi kehendak Bapa. Tapi enggak, bayangin tawar-menawarnya. Ya Yohanes tahu persis gue buka tali sepatunya aja kagak layak. Masa gue mesti baptis dia? Ada juga gue yang mesti dia baptis. Ya, ada juga kalau yang mesti cuci kaki adalah kami yang mesti mencuci kakimu. Kan gitu. Bukan engkau yang mencuci kaki kami. Ya, tapi jawab Yesus apa? Nah ini, perhatiin deh kata-kata ini, pegang deh. Ini pegangan hari ini ya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, kalau saya tidak melayanimu, bahasanya seperti itu. Oke? Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Coba, ini implikasinya terlalu straightforward. Kalau gue gak melayani lo gak bakal melayani gue. Itu gampang ya, artinya apa? Melayani artinya ambil bagian dalam Yesus. Kalau gak melayani berarti ya gak ambil bagian dalam Yesus. Walaupun Kristen, walaupun di gereja.
Walaupun kayaknya pelayanan, kayak Yudas juga pelayanan. Murid Yesus. Kita bukan one of the 12. Dia one of the 12. Ini kita nggak dengar semua khotbah Yesus, dia dengar semua khotbah Yesus. Dia ngelihat semua mujizat Yesus. Dia ada di situ. Kayak gini sama Yesus. Tapi dia tetap berkhianat. Apa kabar kita? Peluang kita lebih gede dong untuk berkhianat daripada dia. Kita yang masih ragu-ragu pas baca, bener gak sih nih? Kita masih ragu-ragu, dia ngeliat lah. Dia ada di situ, he's there. Apa kabar kita? Nah, makanya sentral apa yang aku harus bagiin hari ini. Karena kalau Yesus tidak membasuh kita tahu ini yang dia maksud membasuh itu apa sih? Ya ada satu lagu Robert Lea, kalau Anda cukup umur Anda pasti tahu. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikanku hamba berkenan setia kepadamu. Refnya, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, lagu yang tadi kita nyanyikan, nearer to the heart of God. Bersekutu denganmu, ambil bagian dalammu, jadikanku hamba setia berkenan kepadamu. Jadi no debat, kalau kita gak pelayanan, kita ambil bagian dalam dia. Tapi dia bilang gini, kalau gue gak lebih dulu melayani lu gak bakal kepikiran buat melayani gue. Nggak ada dorongan cukup kuat untuk membuat engkau menyangkali dirimu. Untuk gak hidup bagi dirimu sendiri, karena apa? Kita terlahir dalam dosa dengan mental apa? Me, myself, and I. Gue, yang penting gue. Maka kita pindah-pindah gereja kan? Ya kan? Karena semua tentang saya. Ada kayak yang toksik nih gereja nih, gue nyari yang gak toksik. Ya. Gue mau nyari gereja yang merayakan gue. Find a church that celebrates you. No, wrong. Find a church that celebrate Christ. Yang justru push lo untuk gak hidup buat diri lo sendiri. Yang gak ngeribetin lo untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tapi yang gak sembarangan juga kasih orang sembarang mau pelayanan juga. Saudara, kalau orang belum bertobat, sungguh-sungguh, artinya walaupun kita punya dosa, saya ngerti, kita punya pergumulan. Tapi gini, pergumulan artinya kita lagi ngelawan, walaupun gak selalu menang, kadang jatuh. Beda sama orang yang hidup dalam dosa. Orang hidup dalam dosa mesti bertobat. Setiap hari pastinya. Baru dia pelayanan. Kalau orang belum bertobat pelayanan, dia pikir pelayanannya bisa bayar dosanya. Sesat. Itu makanya dibilang di hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, bikin mujizat. Ya kan? Pelayanan kan? Pelayanan hebat lagi. Gak dikenal pula. Kenapa? Karena dia salah ngerti. Makanya perlu bertobat sungguh-sungguh. Tahu bahwa ini salah. Oh ya, saya gak boleh kumpul kebo nih, karena saya bukan kebo misalnya gitu ya. Keluar dulu, jangan tinggal bareng sama pacarnya, baru bisa pelayanan. Gitu, gak ada yang mempersulit pelayanan kok. Terus sederhana apa? Buat elu kok. Soalnya kalau lu gak bertobat tapi pelayanan, lu ngerusak diri lu sendiri. Sia-sia pelayanan lo. Makanya apa? Bertingkah, karena apa? Pasti bermasalah, ada namanya conflict of interest. Perbedaan, kepentingan. Ya kan? Orang kalau belum bertobat, pelayanan pasti dengan kepentingan. Kalau orang udah bertobat, pelayanan nggak pakai kepentingan. Kepentingan cuma satu. Dia. Ya. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, loncat sedikit ya ke 12 ya. Dan kembali ke tempatnya lalu berkata kepada mereka. Nangkep nggak? Mengertikah kamu apa yang aku perbuat kepadamu? Tipikal apa? Guru. Ya kan, guru itu yang dia lakukan. Dia lakukan sesuatu, gimana? Nangkep apa? Apa yang lo dapat? Dari yang tadi gue bagiin, kan gitu. Dari yang tadi gue lakukan. Nangkep apa? Dapat apa? Nangkep nggak? Ngerti nggak? Ya. Ayat 14, ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan tuan dan katamu itu tepat. Guru dan tuan itu dua yang paling utama di saat itu posisinya. Kalau di hierarki sosial itu nomor atas. Yang paling dihormati adalah alim ulama, oke, religious elite, yaitu para ahli Taurat, Farisi sama rabi.
guru. Satu lagi apa? Berikutnya apa? Tuan, bos, lord. Orang-orang kaya biasanya, orang-orang punya kuasa. Nah, dua itu yang paling tinggi. Yesus bilang apa? Kalian menganggap saya yang paling tinggi. And it's true. It's true. Lu nggak salah, lu benar. Ya memang akulah guru dan tuan, bukan Tuhan di situ sebenarnya, gimana Tuan. Oke, Lord. Majikan, ya. Jadi gini, ini pelajarannya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, ya, aku yang adalah tuan dan gurumu, maka kamu pun apa? Nah, ini kata-kata ini kan kita nggak suka nih. Wajib, ya kan? Segala sesuatu jadi toksik ketika ada tekanan untuk melakukan sesuatu yang disebut wajib. Orang merdeka mana bisa diwajibin, merdeka, ya kan? Hirup aing kumaha aing kan gitu. Hidup gue suka-suka gue dong, anak aja lu wajib-wajibin. Gitu. Kita nggak suka, makanya saya sebenarnya nggak terlalu suka kata wajib. Tapi ini yang Yesus ngomong sendiri. Ya, kita nggak punya pilihan lain. Pilihannya cuma satu. Ya, artinya apa? Harus. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuan dan gurumu. Kalau saya yang paling atas dan melayani serendah itu, melakukan job desk yang paling bawah, kamu pun apa? Wajib. Harus saling membasuh kakimu. Serve one another, sebuah kewajiban. Kemestian, bukan pilihan. Sebab kenapa? Kenapa dia bilang kenapa wajib? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan maka kita disebut Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus? Bukan. Pengikut Kristus. Jadi kalau ada anda belum follow IG saya, nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok. Santai. Tapi kalau follow IG saya nggak otomatis masuk surga juga. Oh saya follow kok pendetanya. Oh saya follow Yesus kok. Oh iya? Kok gak mirip? Gitu. Kok gak melakukan yang Yesus lakukan? Itu pertanyaannya. Follow means kalau dia bikin apa kita ikutin. Ya kan? Dia bikin apa kita ikutin. Dia ngomong gimana kita ngomong juga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba gak lebih tinggi daripada tuannya atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya. Jadi jikalau kamu tahu semua ini kan pengetahuan nih. Berbahagialah kamu jika kamu juga melakukannya, bukan cuma tahu. Karena cukup tahu itu enggak cukup tahu itu tidak cukup. Ya kita baca Alkitab bukan biar tambah tahu, kita baca Alkitab biar bisa tambah taat. Because we need reasons to obey. Kita perlu alasan untuk taat. Ya, dan dia alasan yang cukup. Dia alasannya bukan hanya cukup tapi lebih dari cukup untuk membuat kita taat. Ya. Kamu wajib melakukannya karena saya udah melakukannya sebagai teladan. Ya. Nah ini saya kutip lagi almarhum ayah saya. Jauh sebelum saya mulai pelayanan, karena anak pendeta kan harus pelayanan ya saudara. Walaupun dia gak pernah ngomong sih harus. Saya bersyukur punya orang tua yang walaupun pendeta dua-duanya gak pernah push satupun dari kita pelayanan. Karena dia tahu, ya mestinya kasih kepada Tuhan yang menggerakkan seorang untuk melayani. Dan timingnya beda-beda. Saya kagum sama kesabaran mereka, ketenangan mereka. Bahwa walaupun ini anak saya, tapi saya gak bisa push mereka. Saya gak punya hak buat maksa mereka. Mereka ini juga anak Tuhan. Ya, dan hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka. Menyentuh hati mereka, mengubah hati mereka. Sehingga mereka akan melayani sendiri. Jadi kalau dengar kisah-kisah anak pendeta yang lain mah, ya elah, kasihan. Kepahitan sama bapaknya itu retret anak pendeta tuh selalu isinya pada kepahitan semua. Kepahitan sama orang tua. Kami berempat gak ada yang kepahitan karena gak pernah ada yang dipaksa. Gak pernah. Ya. Papa tuh dosen di kampus doang. Tapi kalau di rumah gak pernah kuliahin kita, gak pernah. Ya. He speak most of the times by action. Kenapa? Dia tahu. Kita udah tahu. Mana yang benar, mana yang kagak. Mana yang seharusnya dilakukan, mana yang gak boleh dilakukan. Yang baik dan yang jahat. Kenapa? Ya dia tahu kita udah makan buahnya. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat udah tahu sebenarnya. Ya. Dan mereka tuh percaya banget pasti ada kairos, ada waktunya Tuhan. Anak ini disentuh hatinya sama Tuhan dan diubahkan sehingga dia melayani. Tapi ini yang mereka kasih ruang sebesar-besarnya untuk melayani. Kasarnya gini, ada perkataan tidak tertulis, pokoknya kabarin papa lah kalau udah mau pelayanan gitu. Bahasa gitu ya. Tapi ini menarik, jauh sebelum kita masuk di pelayanan, semua kita masuk di pelayanan 4 orang anak. Dia udah ngomong kayak gini. Ya papa kasih tau realitanya dulu sebelum kalian masuk di pelayanan. Ya karena masuk lebih dalam pasti akan menyadari isinya orang biasa semua. Kalau lu nuntut mereka jadi malaikat, nggak bisa karena mereka bukan malaikat.
Ya, pasti ada masalah, pasti. Semua orang baik-baik saja sampai kamu mengenal dia lebih dalam, kata si Papa. Sama kayak semua gereja, semua persekutuan sama. Isinya orang biasa soalnya. Yang masih bisa falas hatinya. Masih bisa miring motivasinya. Masih bisa ada udang di balik bakwan. Modus. Tapi kelihatannya tulus. Namanya juga tulus. Kan gitu. Ya benar, saya punya teman namanya tulus, murni. Ya kan. Sabar. Teman-temanku tuh. Tapi jauh banget dari namanya, asli. Sebatas doa aja, kan nama itu doa ya. Belum tentu terkabul doanya. Ya mungkin one day tinggal tunggu waktunya Tuhan. Namanya benar-benar dia jadi orang yang paling sabar, kan namanya sabar. Right? Yang tulus aja bisa modus, apalagi Kristo kan gitu maksudnya. Ya. Dia ngomong gini, dia bilang, ini ya inget nih, ini kata-kata Papa, oke, yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Motivasi bisa macam-macam. Ya, tapi ini yang dia bilang. Tapi gini, yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk tidak melayani. Dan kata-kata itu saya nggak bisa lupa. Sama satu lagi kalimat dia yang paling sering diomongin tuh, tipikal pendeta Pentakosta. Oke, kamu nggak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita katanya. Right? Kata-kata dia tuh, dia banget tuh kalau dia ngomong kayak gitu. Tapi ini yang saya nggak bisa lupa nih. Ini yang membuat kita menantikan justru kapan ya? Tuhan gerakkan hati saya. Sedap. Kata-katanya kan gitu. Padahal kurang baik apa Tuhan? Kita yang kurang ajar benar. Kurang apa lagi dia? Apalagi yang belum dia lakukan untuk membuat hati kita tersentuh dan diubahkan dan tergerak untuk melayani. Udah semua dia bikin sampai naik ke kayu salib puncaknya. Apalagi yang kurang? Gak ada sebenarnya, kita aja yang emang. Ya begitulah. Tiada yang salah, hanya aku manusia. Ya udah lanjutin sendiri. Pakai kata-kata yang paling nggak menyinggung. Right? Berbagilah kamu jika apa? Kamu melakukannya. Ini 2 ayat terakhir saudara. Ayat yang pertama tadi kita udah baca. Galatia 5 ayat 13. Saya janji tadi balik ke sana lagi. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 15. Ini pembukaan terakhir kita sebelum balik ke ayat temanya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 15 baca terbalik. Emang boleh? Ya, kata siapa nggak boleh? Ya. Ada era di mana Alkitab tuh nggak ada ayat, nggak ada nomor ayatnya. Dan bahasanya tahu sendiri, kalau udah belajar bahasa asli pusing. Bener? Setengah mati pusing. Dan mereka bolak-balik nggak ada urusannya, artinya tetap sama. Ya. Jadi saya coba melakukan hal yang serupa. 17 terkenal. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Gitu. Ya. Tema retret banyak nih. New creation. Ya. Apa sih arti ciptaannya? Oke, ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama yang kayak mana sih? Ya kan? Kalau kita mau jadi baru, yang lama kayak gimana? Jangan sampai kayak, oh nih presiden baru, tapi melakukan hal yang baru. Enggak, itu udah pernah dibikin sama yang itu. Oh iya belum ya? Kayak ngerti kan? Yang lamanya kayak gimana dulu? Ayat 15 dijelasin. Ya, Kristus telah mati untuk semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup, nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi ciptaan lama hidup buat siapa? Dirinya sendiri. Ya kan? Ini kan 15 nih, kita mundur dikit, boleh lihat konteksnya. Oh, ciptaan lama hidup buat diri sendiri. Berarti ciptaan baru, mestinya apa? Nggak lagi hidup buat diri sendiri. Ya, tapi hidup buat siapa? Hidup buat dia. Siapa dia? Yesus. Ya, hidup buat Yesus yang udah mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Ya. Jadi gini, saya nemuin ayat ini cukup belakangan loh. Padahal ada di Alkitab loh. Salah siapa? Ya salah saya lah. Kalau saya nggak mau baca, bener ya? Bukan salah yang khotbah, kok nggak pernah dikotbahin. Bukan, mungkin pernah dikotbahin tapi pas saya lagi nggak denger. Saya pertama nemu ayat ini kaget loh. Karena gini sejujurnya, saya Kristen pun buat saya. Ya, saya percaya Yesus. Biar apa sih? Karena katanya kalau nggak percaya masuk neraka. Ngeri kali. Siapa yang mau masuk neraka? Gak ada. Anak metal yang paling satanik aja ditanya mau masuk neraka pasti nggak mau. Cobain aja. Bener. Ya saya nggak mau masuk neraka dong, makanya saya percaya Yesus. Karena dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Ya pasti mau selamat dong, semua orang nyari selamat lah. Ya, jadi saya percaya Yesus bukan karena Yesus. Cuman nggak mau masuk neraka aja. Salah nggak? Secara teologis kayak nggak salah. Tapi secara hati lu tahu ada problem kan? Ya nggak?
Saya pelayanan biar diberkati. Ya, salah nggak? Sebenarnya enggak. Siapa yang mau terkutuk? Ada yang mau terkutuk di sini? Nggak ada. Semua kita mau diberkati, right? Nggak ada yang salah rasanya. Ini kan, saya taat biar nggak kena azab. Salah nggak? Enggak salah. Siapa yang mau kena azab? Kita nggak jahatin orang biar kita nggak dijahatin sama orang. Ya? Kita jadi orang baik nih biar nggak dijahatin. Itu idenya kan. Salah nggak? Kayaknya enggak. Tapi pas baca ayat ini, waduh. Berantakan langsung semuanya. Ya, ternyata Yesus bukan cuma mati di kayu salib. Biar untuk menembus dosa-dosa saya, sehingga saya yang mesti masuk neraka nggak jadi, karena udah tebus. Oke, saya udah didaftarin di sorga nih. Dipastikan lagi. Ya, udah ada spotnya tuh di situ. Oh, ada kamarnya, ada namanya depannya. Kristo. Right? Ya, dia selamatin saya dari neraka. Itu yang saya tahu. Jadi bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Oh ya, sudah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh ayatnya. Padahal sembuh dari kesesatan kalau kita baca. Bukan melulu dari sakit fisik. Tapi kan itu yang dinyanyikan kan? Saya kecil soal sakit-sakitan. Lagu yang terngiang di jiwa saya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Heran bilurnya. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Karena gak punya duit, cuma punya percaya. Semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus yang tolong. Suruh nyanyi kamu. Diolesin minyak tawon. Diminumin minyak tawon. Dibaptis pakai minyak tawon. Minyak tawon pokoknya penyelamatnya. Udah gak punya yang lain, gak ada duit. Ya, tahunya gitu, bilurnya nyembuhin sakit saya. Matinya pastiin saya masuk surga. Ya kan? Kehidupannya menjamin kehidupan saya, kehidupan yang diberkati, berlimpah. Pas baca ini berantakan langsung. Ya, ternyata ada alasan lain kenapa Yesus mati. Biar kita yang hidup nggak lagi hidup buat diri sendiri. And that's new, completely new for me. Selama ini saya deketin Tuhan buat saya. Ya, saya percaya dia biar nggak mesti masuk neraka bisa masuk surga. Buat saya. Saya pelayanan biar diberkati buat saya. Saya nggak jahatin orang, saya taat biar nggak kena azab buat saya. Di sini saya, wow, nyasar banget gue. Kalau jalannya udah benar, tersesat di jalan yang benar. Gimana tuh? Jalannya udah benar, tapi tersesat. Yudas juga udah benar, pun dia murid kok. Udah pelayanan, udah. Nah yang pelayanan aja bisa ngaco, apalagi yang kagak. Ayo, pernah renung ini tuh nggak? Karena pelayanan sebuah kemestian kan, dia bilang apa? Wajib saling melayani, saling membasuh kakimu. Karena saya melakukan hal ini. Jadi kepahitan kita, pengalaman buruk kita dalam pelayanan bukan jadi legitimasi, bukan jadi satu alasan nanti di hari terakhir, gue gak pelayanan habis. Udah sering gue gak bisa. Saudara, pengadilan pertama, itu gambaran buat pengadilan terakhir. Pengadilan pertama, Adam, Hawa, sama iblis, ular. Ada 3 pribadi sama Tuhan, satu lagi ada 4. Oke. Dan di situ kita tahu nggak ada yang bisa nyalain siapa-siapa. Pasti ada yang bisa disalahkan dan nggak ada yang punya hak untuk menyalahkan karena apapun alasan lo, nggak ada alasan. Semuanya nggak legitimate. Alasan apapun. Ya. Dari Adam dulu deh. Adam bilang apa? Dia nyalain siapa Adam? Salah, nyalain Tuhan. Nomor 1 dia nyalain Tuhan sambil nyalain tuh perempuan. Ya kan? Dia bilang gini, kenapa lo makan tuh buah? Jawabannya apa? Perempuan yang engkau berikan di sisiku. Gara-gara dia gue makan. Coba lo kasih perempuan yang lain. Gak gini kisahnya. Dia nyalain Tuhan. Tuhan jelas gak bisa disalahin. Tuhan gak mungkin salah. Dia nyalain manusia. Hawa. Nah Hawa nyalain siapa coba? Ya, belum ada denominasi nih. Belum ada karismatik. Tapi dia nyalain setan. Bayangin tuh dia udah karismatik sebelum karismatik ngetren. Dikit-dikit setan yang salah. Gitu. Kayak suami saya kena pelet deh. Hah? Enggak bu, emang gatel suaminya. Enggak kena pelet, enggak. Gue sudah nyalain setan. Enggak. Lihat gak? Dia nyalain ular. Nah ular nyalain siapa? Ya ular udah pasti bakal di neraka. Emang neraka dibikin buat dia emang. Ya kan? Dan para pengikutnya. Ya artinya apa? Pengadilan pertama itu gambaran buat pengadilan terakhir. Artinya apa? Kita gak bisa pakai alasan apapun untuk gak melayani Tuhan. Adam dan Hawa belum punya Yesus yang mati di salib. Kita udah punya. Kita udah punya bahkan Yesus yang cuci kaki murid-muridnya.
Kelar nggak? Kita mau bikin alasan apa? Dan emang hendaknya mestinya apa yang dia lakukan. Dia mati buat kita. Bahkan buat semua orang supaya kita yang hidup nggak lagi hidup buat diri sendiri. Kan? Tapi buat dia. Pelayanan kan itu kita lakukan buat yang lain selain kita. Kalau pelayanan kita lakukan buat kita itu bukan pelayanan. Ya. Kita tutup dengan ayat terakhir yang adalah ayat pertama. Ya kan? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sekali lagi, jangan rasa nih ghosting, pendeta nih, gaslighting nih. Kagak. Oke, kalau semua teguran, semua khotbah disebut gaslighting. Sekarang anak sekarang kan banyak aja kata-katanya ya. Zaman dulu gini, ghosting itu zaman dulu artinya melipir halus. Mundur teratur namanya. Ngerti gak? Lagi deketin orang, tiba-tiba ada satu, kok gitu? Pelan-pelan mundur. Itu bukan ghosting. Itu namanya live. Ini dong, sekarang jadi ghosting, ya elah. Ya, teguran tiba-tiba jadi gaslighting. Ya elah. Kagak, ini cuma khotbah biasa. Saya bagiin pengalaman sedikit banyak. Saya ngalamin semua itu. Dan kebenaran. Oke. Nah sekali lagi sebuah pilihan. Hari ini ada undangan sebenarnya untuk ambil bagian dalam Kristus. Ya. Kok memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Harusnya gak ada tekanan dari manapun. Untuk lo hidup baik Kristus. Tapi apa? Jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, untuk hidup buat diri lo sendiri. Tapi apa? Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Pelayanan adalah jalan keluar dari kehidupan dalam dosa. Melayani melatih kita untuk diingatkan, hidup saya bukan tentang saya. Rasul Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya. Dan emang sebuah kemestian. Artinya apa? Sederhana. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan melayani. Ya, sebelum ada kesempatan, sebelum ada peluangnya. Saya khotbah pelayanan ngajar kayak gini sebelum ada mimbarnya. Sebelum ada undangannya. Ya. Dan nggak pernah sampai hari ini pun ada undangan, ada mimbarnya, ada semuanya. Nggak pernah tentang itu juga. Jadi ntar ada orang undang, sorry Pak, tapi kita nggak usah sorry. Kenapa minta maaf sama siapa? Bukan itu yang gue cari. Bukan buat itu gue melakukannya. Karena dia lebih dulu melayani kepadaku. Right? Yuk, musisi boleh mainkan lagu tadi. Atau kunci di mana? Jangan terlalu Ambon, kuncinya yang BSD aja lah yang bisa dinyanyiin. Melayani lebih sungguh. Lagu yang sederhana sekali lagi, tapi coba renungin deh. Pernah menyadari nggak bahwa dia lebih dulu melayani kita? Dia yang layak dilayani. Mestinya dilayani. Mestinya nggak perlu melayani kita. Ngapain? Tuhan segala Tuhan, Lord of Lord, King of Kings, chose to serve us. Kenapa? Kan dia bilang apa? Kalau saya tidak membasuh kakimu, kalau saya tidak melayanimu, engkau tidak akan ambil bagian dalam saya. Saudara, waktunya udah jam 12, oke. Jadi kita mulai 10:30 ya. Harusnya berarti sampai 12:30, aman sih harusnya. Roh Kudus dorong saya untuk bagiin satu ayat lagi di Yohanes 12 ayat 26. Ini di luar catatan saya, oke? Nah, saya hamba Tuhan pada akhirnya ini bukan tentang khotbah saya bagus apa enggak. Yohanes 12 ini tentang apa yang dia pengen Anda tahu. Yang dia pengen Anda sadari, yang dia pengen Anda dengar. Yang dia pengen Anda pahami, ya. Yohanes 12 ayat 26 bilang apa? Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Makanya ada lagu Mengejar Hadirmu. Sudah pernah dengar lagu judul Mengejar Hadirmu? Ya, artinya apa? Di mana Tuhan ada di situ, gue pengen ada di situ. Kalau dia ada di sini, ya dia lagi melakukan sesuatu, gue juga pengen. Ya, gue juga pengen, walaupun nggak diminta, walaupun nggak diwajibin, gue pengen melayani di sini. Karena Tuhan ada di sini. Ini kalau Tuhan lagi menangin orang itu, saya mau ikut Tuhan. Beta ikut kalau kata teman saya orang Ambon. Pokoknya kemana aja, ngapain aja, beta ikut. Jangan sampai nggak diajak ikut, saya mau. Ya. Ayat berikutnya lebih ekstrim lagi, masih ada di situ. Ya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di tengah dunia yang lagi gila-gila dihormatin sama dunia ini. Orang yang melayani Tuhan
suatu saat nanti akan dihormati Bapak. Kapan? Ya mungkin bukan sekarang. Mungkin sekarang kelihatan dikacung kampretin, kayaknya disuruh-suruh, diperbudak, ya, yang budak korporat, ya kan? Enggak, kita bukan budak korporat. Kita ini hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Kita bukan budak, kita hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau bos kita lagi rese, kita tetap kerja benar karena kita melayani yang atas, yang dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Right? Saudara perhatiin ayatnya. Ayatnya ini ekstrim banget. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, how on earth? Saudara pernah nonton ini enggak? Apa yang membuatmu berpikir atau kepikiran engkau akan dihormati oleh Tuhan? In what manner? For what reason? Apa yang akan membuat Tuhan kita sampai kayak wah gokil sih? Apa? Gak ada. Semua yang kita punya dari Dia. Coba renungin deh. Pernah gak ngerenungin ini? Bertanya, Tuhan apa yang membuat saya bisa dihormati sama Engkau? Saya jauh dari terhormat. Dan gak ada yang saya bisa lakukan yang bukan karena Engkau. Apa yang buat saya bisa dihormatin sama Bapak? Gak masuk akal buat saya. Ya ini kerap kali lewat gitu aja. Tapi Tuhan bawa saya ya mundur ke kehidupan saya. Saya tinggal di Karawaci, saudara. Perumahan elit. Sebenarnya gak nyampe pajaknya. Kita nyicil rumah 10 tahun, artinya kita bukan orang mampu. Ya karena jarak rumah sama sekolah terlalu jauh. Petamburan sama sini jauh banget karena Karawaci. Akhirnya Papa ada sekolah baru namanya Dian Harapan tahun 95. Kita 94 udah di Karawaci dan di Lipo. Masih kosong. Ya, sepeda dicolong terus. Sama orang kampung belakang, belum ada teralis, belum. Tetangganya masih dikit. Rumah-rumah gede. Ya. Akhirnya bolak-balik Jakarta, terus kasihan kata Papa, udah kalau biar Papa aja yang bolak-balik, Papa ngajar kan di Petamburan. Kalian jangan, kasihan bangunnya mesti pagi banget. Akhirnya muncullah tuh sekolah kecil di perumahan namanya Dian Harapan. Coba masuk ke sana, karena satu yayasan sama SPH yang pakai dolar, ya kan waktu itu pakai dolar, mahal, nggak nyampe. Akhirnya dia dia kasih surat, saya ini hamba Tuhan, yang sebenarnya nggak mampu tapi pengen anak-anak bisa sekolah di sini. Terus ngajuin ke ketua yayasan, nggak tahu ketua yayasan nanya gini, kamu Tapi Heru, siapanya Tobi Tapi Heru? Loh, saya anaknya. Loh, orang tua saya itu dulu gereja di Magelang, di rumah kamu. Ya elah, kenal kan? Akhirnya apa? Masuklah kita dengan beasiswa tuh, sekolah di situ. Ya, artinya di perumahan itu anak-anak orang kaya rata-rata. Saya punya teman baik saya. Ya, saya selalu kalau ke rumah dia pasti ditanyain nyari siapa. Karena nggak ada potongannya. Nggak ada di dunia mana bisa temenan sama macam saya gitu loh. Ya, satu hari saya datang, lagi libur, saya datang. Saya ketok, yang keluar pembantunya masih baru, saya belum pernah lihat pembantunya. Akhirnya pembantunya nanya, nyari siapa mas? Nyari siapa dek? Kata, oh saya nyari ini. Oh tuan muda tuh pasti darah biru ya, nggak mungkin darah kotor. Orang-orang, oh tuan muda lagi ngeles, oh iya ngeles. Ya kalau ngeles kan nggak libur ya, kalau lagi libur. Ya dong, betul ngeles, pagi sekolah libur. Nah kerja juga libur kantor. Akhirnya apa? Pembantunya merendahkan saya tanpa saya sadari. Emang kenal di mana deh? Nah tuh lu udah ngerendahin tuh. Kok bisa kenal? Mana mungkin tuan muda punya teman kayak anda? Gitu. Oh sekolah di satu sekolah pak. Oh di sekolah itu mahal loh. Iya. Saya ceritain kenapa bisa masuk situ. Kesaksian. Mana kecil ya. Tuhan yang bayarin. Papa yang gini-gini ceritain. Banyak mau kayak tetap aja mau kayak apaan sih ini malah cerita. Ya. Kok bisa kenal di mana? Ya segala macam. Udah, terus saya bilang ya udah saya tunggu sini deh paling 15 menit lagi pulang kan jam lesnya saya tahu. Tiba-tiba papahnya keluar, kaget saya karena nggak pernah ketemu. Orangnya super sibuk, nggak pernah di rumah. Ya, dan yang saya tahu galak. Karena setiap kali teman saya angkat telepon pasti dimarah-marahin sama papanya. Wah jantung saya jatuh. Pas dengar kata-kata gini, siapa tuh? Gitu. Panik saya. Keluar dia. Terus begini, oh Kristo kata dia. Hah? Kok tahu? Oh gak pernah ketemu? Oh Kristo, kirain siapa? Kok gak disuruh masuk? Saya pengen ngomong tuh, pembantu lo pengen ngomong gitu. Masih kecil gak ngerti, polos. Saya yang diinterogasi udah kayak penjahat. Ya kan? Disuruh masuk. Deg-degan saya. Sambil bertanya-tanya, kok dia bisa tahu? Kok gak pernah ketemu? Ya, duduk.
Nah, kamu udah makan belum? Ada nasi goreng babi tuh enak. Kan itu Kristen banget ya. Ya kan? Saya takut buat tuh. Ya udah sih bilang udah makan, padahal sebenarnya pengen. Udah makan om, udah makan gitu kan. Enggak gitu. Di momen itu saya jadi ingat kisah itu. Tuhan ingetin saya kisah itu. Ya, saudara, apa yang membuat saya bukan cuma dikenal, tapi sampai di level diajak makan, suruh duduk di ruang tamu sama bapaknya, teman saya. Sederhana, karena saya teman anaknya. That's it. Dia pasti sering cerita nih, pokoknya orangnya hitam aja. Pokoknya lain lah, yang semuanya Chinese nih ada satu nih, nah ini nih pasti dia nih. Ya. Makanya dia tahu Kristo, kenapa? Obviously, sangat berbeda, right? Tapi Tuhan ingetin itu. Yang membuat saya di hari terakhir nanti bisa dikenal sama Bapak. Bahkan bukan cuma itu. Sampai dia bilang ini, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Dipuji sama dia. Kau udah setia dalam perkara kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Right? Hanya di kemungkinan itu kita bisa dihormati sama Bapa. Jadi tengah sekali lagi secara daging kita pengen dihormatin sama manusia. Kita punya kesempatan, ada undangan untuk to go nearer to the heart of God. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang gak membiarkan kami tersesat di jalan yang benar, gak biarin kami binasa oleh pilihan hidup kami sendiri. Kami bersyukur bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kami. Karena kalau kami yang mesti pilih Tuhan, kami tahu persis kami gak akan pilih Tuhan. Neraka itu kehendak bebas. Kalau kami disuruh pilih, pasti kami pilih neraka. Kalau kami disuruh pilih, pasti kami akan hidup buat diri kami sendiri. But thank God. Thank you Jesus. Kau mati buat kami. Sehingga kami yang hidup gak lagi hidup buat diri sendiri. Kau lebih dulu melayani kami, membasuh kami sehingga kami bisa ambil bagian di dalam Engkau. You don't have to wash our feet. You don't have to die on the cross for us, but you chose to do that. Thank you. Makasih. Makasih Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman. Kami tahu ada undangan untuk gak hidup buat diri sendiri, untuk melayani. Hari ini kami singkirkan semua alasan kami, karena kami punya alasan yang sebenarnya fair, legitimate reasons. Tapi kami tahu salib-Mu menyingkirkan semua alasan itu. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu membuat semua alasan kami jadi gak cukup kuat untuk
untuk hidup buat diri sendiri. Dan satu-satunya yang mampu mengubahkan hati kami sehingga kami rela hidup buat Tuhan dan melayani sesama seperti Kristus telah mencontohkannya bagi kami. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja, karena it's not easy. Dengan semua luka yang pernah kami dapatkan dari pelayanan, semua pengalaman buruk dari bantuin orang terus dijahatin sama yang. Roh Kudus bantu kami, it's not easy. Gak mudah, Tuhan, bantu kami. Ini berlawanan sama kecenderungan daging kami. Tapi kami bersyukur kami punya penolong. Kami gak disuruh, gak diperintahin, cuman gak boleh gini, harus gini. Tapi ada Roh Kudus yang mampukan kami. So ya, kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, nama yang Engkau sendiri berjanji, apapun yang kami minta dalam nama ini bukan cuma didengar, tapi juga dikabulkan. Kami minta bantuan Roh Kudus. In Jesus mighty name. Semuanya siap melayani Tuhan dan jadi pelaku firman. Semuanya berkata, amin. God bless. Thank you.